Anak muda minim pengalaman. Karena itu, ia tak tawarkan masa lalu, anak muda menawarkan masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, ia Radit. Radit merupakan pemain sekaligus penggemar berat game online. Radit memiliki cita-cita menjadi atlet e-sport profesional yang memang sesuai dengan passionnya. Namun, Radit merasa kemampuan dia masih rendah. Dia juga mengalami kesulitan dalam membangun koneksi dan menemukan tim yang tepat. Radit juga menghadapi masalah dalam mencari informasi tentang turnamen, yang membuatnya susah untuk mengetahui ekosistem dalam perlombaan. Di sisi lain, Zani. Ia merupakan orang yang cukup berbakat dan sering menjuarai turnamen baik dari tingkat daerah hingga nasional. Merasa pendapatan yang ia hasilkan dari e-sport tidaklah cukup, ia berpikir harus membuka kelas pelatihan dengan skill yang dia miliki sekarang. Namun, belum ada platform yang mewadahinya. Masalah ini tidak hanya dialami oleh Radit dan juga Zani. Berdasarkan data dari Niko Partner tahun 2022, tercatat 180 juta orang atau setara dengan 64,5% penduduk Indonesia pernah bermain game. Tetapi hanya 720 orang saja yang dapat berkarir di dunia e-sport. Hal ini juga divalidasi oleh 20 narasumber yang kami survei dan juga 90 responden dari survei online yang kami sebar. 10 narasumber seperti Radit mengaku bahwa mereka cukup berminat masuk ke dunia kompetitif, tetapi mereka menghadapi hambatan yaitu kesulitan menemukan tim yang cocok, pengetahuan terbatas tentang strategi, serta minimnya informasi. Begitu pula 10 narasumber lainnya yang mengalami hambatan yang sama dengan Zani. Begitu pula data survei dari 90 responden sebanyak 57,6% sangat berminat masuk ke dunia kompetitif e-sport, 31,5% netral, dan 10,9% tidak berminat. Sedangkan hambatan yang dihadapi responden mencakup 39,2 responden merasa terhambat dalam kompetisi. Selain itu, 29,3% responden hanya bisa mengalokasikan sedikit waktu untuk berlatih. Sementara, 31,5% kesulitan menemukan tim atau komunitas yang mendukung. Pemerintah sendiri juga telah berkomitmen dalam mempercepat ekosistem e-sport di Indonesia melalui pengakuan e-sport sebagai cabang olahraga resmi oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga dan juga Komite Olahraga Nasional Indonesia. Dukungan tersebut mencakup pelatihan nasional untuk SEA Games, penyelenggaraan Piala Presiden e-sport, dan juga Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2024. Namun, upaya dan yang dilakukan pemerintah belum mengatasi masalah Radit dan juga Zani. Oleh karena itu, kami dari tim Play Pro yang beranggotakan saya sendiri, lalu Bisma Kurniawan Haris dan dua rekan saya, Imade Surya Widya Jayaputra dan Nur Habibur Rahman, merancang sebuah aplikasi bernama Play Pro, aplikasi pembelajaran e-sport berbasis mobile dengan metode practice-based learning. Play Pro memiliki relevansi yang kuat dengan tujuan SDGs, khususnya goals keempat, pendidikan berkualitas. Aplikasi ini hadir untuk meningkatkan peluang bersaing di dunia e-sport jauh lebih cepat. Play Pro juga menyediakan pelatihan yang memadai dengan harga terjangkau, sehingga diharapkan dapat meningkatkan jumlah player e-sport di Indonesia. Dalam perancangannya, kami menggunakan metode design thinking. Pada saat kami memulai perancangan aplikasi, kami memiliki pertanyaan yang mengganjal, yaitu kenapa ya para gamers di Indonesia itu jumlahnya itu sangat banyak, tetapi kebanyakan dari mereka itu tidak ada yang bersaing di dunia kompetitif. Apakah mereka tidak berminat? Atau ada hambatan? Pada akhirnya, melalui metode empathize, kami bertanya kepada 20 orang yang berhubungan dengan masalah tersebut. 10 orang narasumber yang belum pernah masuk ke dunia kompetitif dan 10 orang narasumbernya lagi yang sudah bersaing di dunia kompetitif. Beberapa jawaban dari mereka adalah mereka berminat, tetapi dengan beberapa hambatan. Kami juga melakukan validasi lebih lanjut dengan melakukan online survei dan mendapatkan 90 responden dengan detail hasil yang telah dijabarkan sebelumnya. Tahap terakhir adalah mencari jawaban dari riset question yang telah disusun di internet. Berdasarkan data yang telah kami kumpulkan, kami menerjemahkan masalah utamanya melalui beberapa tahap, dan pada akhirnya dapat menyusun list pain point dari masalah yang dialami user. List pain point tersebut kami bagi menjadi dua, yaitu untuk user utama yang memiliki kesulitan dalam menemukan tim, mentor yang tepat, kurangnya pengalaman, dan terbatasnya waktu untuk berlatih. Sedangkan user sebagai mentor mengalami kesulitan dalam memonetisasi skill, sulitnya menemukan platform monitoring, dan sulit untuk membuktikan kredibilitasnya.
Setelah itu, untuk dapat memvisualisasikan user secara lebih mendalam, kami menyusun user persona dan user journey map. Kami juga mengelompokkan masalah tersebut ke dalam 4 kuadran agar dapat memfokuskan masalah yang akan kami prioritaskan untuk diselesaikan. Industri sport, akademisi, pemerintah, media, dan masyarakat yang tergabung dalam sistem Pentahelix berperan sebagai pilar utama dalam ekosistem kami. Masing-masing memiliki kontribusi penting yang saling melengkapi dan mendorong pertumbuhan e-sport di Indonesia. Dengan data dan informasi yang telah kami kumpulkan, hasil analisis menetapkan bahwa remaja dengan usia 17 tahun ke atas sebagai user utama kami. Mereka yang memiliki pengalaman dan kompetensi dapat berperan sebagai mentor. Dalam tahap idiot, kami menyusun list of future on solution dengan 2 metode, yaitu brainstorming dan juga metode AARRR. Setelah fitur terkumpul, kami mengelompokkan seluruh fitur ke dalam 4 kuadran agar dapat memprioritaskan fitur-fitur yang paling berdampak sebagai solusi bagi kebutuhan user. Agar pengalaman pengguna lebih mudah dipahami, kami menyusun user flow yang menggambarkan setiap langkah interaksi di dalam aplikasi kami. Akhirnya, 4 solusi utama berhasil dirumuskan, yaitu fitur materi, forum, turnamen, dan juga live. Pada tahap prototype, kami menetapkan elemen-elemen penting seperti palet warna, tipografi, komponen UI, ilustrasi, serta konsistensi tata letak. Hal pertama yang diakses oleh user adalah fitur materi. Fitur materi ini dirancang dengan kurikulum terstruktur yang memungkinkan user mengikuti alur pembelajaran yang sistematis dan juga efektif. Terdapat juga fitur booking mentor di mana user akan bermain bersama mentor dan dapat pengalaman bermain secara langsung. Setelah mendapatkan ilmu dari fitur materi, user dapat membagikan pencapaian dan keterampilannya dalam bermain melalui fitur forum. Diharapkan melalui fitur ini, user dapat menarik perhatian pengguna lain dan pada akhirnya membangun chemistry dengan user lain dalam sebuah tim. Fitur ini juga menjadi tempat untuk mengakses informasi turnamen di daerah user berada. Setelah menemukan tim yang cocok, user dapat mulai masuk ke dunia kompetitif, di mana fitur turnamen ini hadir sebagai pijakan awal user untuk berkarir di dunia e-sport. Fitur terakhir adalah live streaming, yang memungkinkan mentor dan pemain menjadi lebih akrab dengan komunikasi real-time. Pada tahap testing, kami menggunakan platform Maze, metode SUS, SAQ, dan focus group discussion. Pada platform Maze, kami melakukan pengujian dengan 11 skenario utama dan berhasil mendapatkan 121 responden. Hasil menunjukkan skor Maze sebesar 83. Pada pengujian SUS, kami mendapatkan skor 79,9. Sedangkan pada pengujian SAQ, kami mendapatkan skor 4,4. Hasil ini menunjukkan bahwa aplikasi PlayPro cukup baik dalam segi pengalaman pengguna. Kami juga melakukan focus group discussion dan akhirnya melakukan iterasi untuk memperbaiki UX kami. Berikut merupakan beberapa iterasi pada desain kami. Tampilan pada beranda direvisi agar lebih menunjukkan fitur dan paket. Untuk informasi mengenai proses belajar tidak ditampilkan karena dirasa tidak terlalu berguna. Kami juga merevisi tampilan pada jalur belajar agar lebih nyaman digunakan user. Hal yang sama juga dilakukan pada fitur booking dan juga mentor. Tampilan pada booking mentor direvisi, yaitu menambahkan harga. Agar pengguna lebih memahami aplikasi, kami juga menambahkan fitur tutorial saat aplikasi pertama kali dibuka. Kami juga menambahkan fitur baru yaitu e-wallet agar lebih memudahkan saat proses transaksi. Pada akhirnya dapat disimpulkan, PlayPro dikembangkan dengan desain thinking fokus pada kebutuhan pengguna untuk menyelesaikan masalah ini. Pengujian menunjukkan penerimaan baik dan solusi efektif untuk meningkatkan kualitas atlet e-sport di Indonesia. Baik, cukup presentasi dari kami. Terakhir, perlu kita ketahui bersama bahwa pendidikan adalah investasi terbaik bagi masa depan. Jadi, mari mulai bangun pendidikan layak dari hal-hal yang kecil dengan PlayPro. Bermain lebih jago. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.